Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini di hari yang sangat istimewa, beberapa hari menuju hari Arafah, kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala kembali bisa berkumpul, beraktivitas. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqomah hingga nanti diwafatkan dalam Islam dan husnul khotimah, sampai nanti di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala dengan membawa fadilah, manfaat, haji mabrur, haji makbul, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Nabi panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah dan sunnah. Semoga di yaumil qiyamah kita termasuk di antara umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi yang mulia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda, alhamdulillah pagi hari ini adalah kesempatan istimewa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Kata para ulama bahwa di antara hal yang paling penting yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kesempatan. Jadi yang paling besar karunia Allah yang diberikan kepada seorang hamba adalah kesempatan untuk berubah, adalah kesempatan untuk hidup jauh lebih baik lagi, adalah kesempatan untuk mengistighfari setiap dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan di kota Mekah ini, di masa haji ini, Allah memberikan fasilitas paling istimewa ketika kita melaksanakan ibadah haji, wabil khusus pada saat kita hajinya haji mabrur, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam, al-hajju al-mabruru aisalahu jaza ilal jannah, bahwa haji yang mabrur itu balasan dari Allah adalah surga insyaallah. Sebelum kita masuk pada bab manasik haji singkat ini, biasa kami menyampaikan berkaitan dengan persiapan hati ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Ayah Bunda, adalah silakan untuk meluruskan niat. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah niat haji dan umroh karena Allah. Jadi ayo luruskan niat kita, sempurnakan niat kita hanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena apapun, bukan karena motif apapun, tapi murni lillahi ta'ala. Karena berapa banyak di antara orang yang kemudian berangkat ibadah haji hanya karena pertama faktor dunia saja, ada juga yang karena faktor usaha dan bisnis, sengaja datang berhaji ingin berdoa sehingga usaha dan bisnisnya maju juga lancar, ada juga yang berhaji atau berumroh niatnya adalah pengen keturunannya itu segera dapat jodoh, ada juga yang berangkat haji atau umroh karena belum punya keturunan, dia akhirnya menghabiskan waktu dan kesempatan niat haji umrohnya lah buat keturunan. Itu semua adalah urusan-urusan dunia. Bukan tidak boleh, tapi urutannya itu nomor kesekian setelah yang pertama, atimul hajja wal umrata lillah, untuk Allah dulu seluruhnya niat-niat itu. Baru yang keduanya tidak dilarang. Ya, kita diperbolehkan untuk berdoa, diperbolehkan meminta kepada Allah. Urusan-urusan hajat kebutuhan kita silakan, asal tidak menjadi motif yang utama, asal tidak menjadi niat yang pertama. Kata para ulama, salah berniat itu seperti salah menulis alamat ketika ngirim surat. Jika tadinya tujuan surat itu dikirim itu adalah ke Singapura, tapi di alamat itu ditulisnya Singaparna, nyampainya kemana? Tasik. Iya, ke Tasik. Tujuannya Singapura, tapi ditulisnya Singaparna, yang nggak nyampe ke Singapura.
Begitu pula dengan niat haji kita. Siapa di antara kita yang seharusnya haji ini karena Allah, sebagaimana firman-Nya wa atimul hajja wal umrata lillah, ternyata kita berubah di sini. Dunia lebih dominan di dalam hati dan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik, semoga itu tidak terjadi. Yang kedua, persiapan hati kita yang kedua adalah dengan apa? Dengan menihilkan diri. Dengan menihilkan diri. Saya termasuk yang suka memberikan saran dan lihat pada diri dan orang agar ketika mendapatkan keistimewaan di Madinah, di Mekah, jangan diceritakan ke orang. Jadi kalau ada hal-hal yang asrar, hal-hal yang rahasia, hal-hal yang diberikan Allah pada hati dan batin kita, cukup kita merasakan. Karena saat kita berupaya menyampaikan, itu menjadi ada ujubnya, ada takaburnya. Contoh sederhana, berapa banyak orang yang berkisah, saya nyium Hajar Aswad, dari yang tadinya orang banyak banget, jadi sepi, dibikin sepi sama Allah, saya jadi bisa mencium Hajar Aswad dengan leluasa. Dia tadinya bisa jadi itu pemberian dari Allah, tapi karena dia ceritakan, itu akan ada ujubnya, akan ada riaknya. Tahan diri saja, itu simpan saja. Itu namanya adalah menihilkan diri. Kita betul-betul mengenalkan diri, menganggap kita tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, satu waktu ada seorang ulama besar namanya Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini ulama besar di kota Madinah, seorang tabi'ut tabi'in. Kemudian beliau datang ke kota Mekah, mau sowan ke ulama besar, namanya adalah Syekh Fudail bin Iyad. Nah, kalau yang pernah dengar tentang Fudail bin Iyad, beliau adalah beliau adalah mantan preman, beliau mantan begal, beliau itu adalah mantan pembunuh, dia itu adalah mantan bukan pencuri begal gitu. Kemudian dapat hidayah hanya gara-gara Fudail ini mau datang ke tempat rumah perempuan yang dia sukai. Si perempuan ini sedang baca satu surah. Nanti dicari ini surah apa, ayat berapa. Di dalam Al-Quran, dalam ayat itu dibacakan kepada si perempuan ini sedang baca ayat tersebut, yang kurang lebih terjemahnya kurang lebih begini: apakah belum datang saatnya bagi orang yang beriman agar hati mereka tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Al-Hadid, dicek ayat berapa. Itu meluluhkan hati Fudail bin Iyad. Dia serasa diiris-iris, dia ngerasa bahwasanya kena tamparan dengan ayat tersebut. Tadinya begal jadi ulama besar, namanya Fudail bin Iyad. Ibnu Mubarak sowan ketemu ulama dari Madinah. Ibnu Mubarak datang ke kota Mekah. Akhirnya pas datang ke kota Mekah, Ibnu Mubarak tanya, ini kenapa? Ada apa sih orang Mekah tuh pada nangis? Kok pada keluar begini? Jadi berhamburan keluar di tengah lapang. Kata itu Fudail bin Iyad, kota Mekah sudah lama tidak diturunkan hujan. Entah berapa tahun tidak turun hujan. Jadi orang-orang istisqa, tapi hasil istisqanya belum kelihatan. Padahal sudah beberapa kali. Kata Fudail bin Iyad, hai Ibnul Mubarak, kamu nih orang soleh. Orang soleh itu didengar Allah, orang ulama itu didengar Allah. Coba minta buat kami agar kita diberi hujan. Itu Masya Allah, tabarakallah, Fudail Ibnu Mubarak malam harinya datang ke Masjidil Haram. Lalu dia mencari satu pojokan khusus yang tidak terlihat oleh orang. Dia qiyamul lail. Lalu dia menengadahkan tangannya. Dia doa, Rob, dengan rahmatmu, dengan sayangmu, turunkan hujan, berikan hujan. Tapi doa nggak turunin hujan juga. Sampai dia zikir, datang seorang laki-laki. Laki-laki ini dia datang, dia paruh baya. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia berdoa cuma begini, ya Rob, ampuni dosa orang-orang Mekah ini, karena dosa itu membuat engkau tidak menurunkan hujan. Ampuni ya Rob mereka, dan turunkan hujanmu. Itu baru lidahnya, baru turunkan hujanmu. Hujannya itu langsung gede banget. Jadi hujannya lebatnya luar biasa. Ibnu Mubarak yang lihat takjub banget, berarti ini waliullah, ini kekasih Allah ini gitu. Sampai kemudian itu sudah beres doa dalam hujan yang sangat lebat. Ini orang tadi yang doa, dia pulang, diikuti Ibnu Mubarak di waktu sepertiga malam, sampai masuk ke satu rumah ditandai Ibnu Mubarak, ini rumah orang ini. Tapi
tapi belum mau ngobrol. Harus lapor dulu ke temannya, Fudail bin Iyad. Datanglah ke Fudail bin Iyad. Dia cerita, demi Allah katanya, kesolehan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan seorang laki-laki yang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, lidahnya masih basah, dia minta hujan, Allah turunkan hujan untuk dia. Lalu kata Fudail, cari orangnya, mana dia? Ajak aku kepadanya agar kita mencari fadilah, manfaat. Kenapa sih bisa didengar gitu oleh Allah gitu doanya? Kata Ibnu Mubarak, Anda tunggu saja biar saya bawa orangnya ke sini. Anda diam di sini. Karena takutnya orang keburu keluar rumah. Ibnu Mubarak lari menuju ke rumah yang tadi dikasih tanda. Pada saat diketok pintu, yang keluar ternyata tuan rumah. Tuan rumah tanya, "Tuan, Anda mau apa? Ngapain Anda kesini?" "Saya ada keperluan," katanya. "Entar, Anda ini siapa?" Kata Ibnu Mubarak, "Saya al-fakir. Saya seorang yang butuh sesuatu terhadap Anda. Saya orang Madinah, namaku Ibnu Mubarak." Nampaknya nama Ibnu Mubarak ini sudah masyhur, ulama yang sangat tawadhu. Kata itu tuan rumah, "Masya Allah, rumah kita kedatangan cahaya, ada ulama yang datang ke sini. Tuan, masuk tuan, silakan masuk." Duduklah Ibnu Mubarak, dipersilakan. Diberikan hidangan-hidangan. Inilah namanya adab terhadap tamu yang datang. Sebagaimana kita duyufur rahmah, kita tamunya Allah. Kata tuan rumah, "Tuan, Anda mau apa kesini?" "Saya nyari budak," katanya, "nyari orang." "Yang kayak gimana? Saya ada 10 hamba di sini. Kalau Anda mau, saya bebaskan buat Anda." "Kalau begitu, boleh saya tahu tambah yang Anda punya?" Orang pertama dikeluarkan. "Ini," katanya, "Anda cocok?" "Enggak." Yang kedua lagi dikeluarkan. "Yang ini Anda cocok?" "Saya nggak cocok juga." Ketiga nggak cocok, 4, 5, 6, sampai orang ketujuh. Orang ketujuh keluar, lalu kata Ibnu Mubarak, "Ini yang aku maksud." Kata tuan rumah, "Dia ini setengah merdeka. Aku merdekakan separuhnya, dan separuhnya lagi dia terikat. Separuh hari dia bekerja, separuh waktu dia bekerja kepada saya. Tidak mungkin aku bebaskan." Kata Ibnu Mubarak, "Tolonglah, karena Allah, dan aku bisa membayarnya, bebaskan dia." Akhirnya dibebaskan dengan gratis. Berjalan menuju rumah Fudail bin Iyad. Penasaran dong, si orang ini kenapa dibebaskan? Kenapa saya harus dibebaskan gitu? Kata Ibnu Mubarak, "Tidak ada apa-apa." Jalan lagi. Kan kita tuh begitu ya, tabiat kita, semakin dilarang semakin penasaran. Jangan dibayangkan, jadi makin kebayang. Jangan dilihat, semakin dilihat. Akhirnya kemudian ditanya yang kedua, "Tuan, kenapa Anda bebaskan saya dan mau dibawa kemana?" Kemudian kata Ibnu Mubarak, "Tidak kemana-mana dan tidak apa-apa," katanya. Sampai kali ketiga makin penasaran. Kata yang dibebaskan itu, "Tuan, tolong, saya tidak mau melanjutkan perjalanan kecuali Anda bilang kepada saya kenapa saya dibebaskan." Akhirnya Ibnu Mubarak tertegun dan dia mengatakan, "Demi Allah, malam tadi aku lihat engkau masuk ke Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, engkau tengadahkan 2 tangan, minta hujan dan Allah memberikan engkau hujan. Itu pias wajahnya langsung, pucat, wajahnya pucat banget. Langsung dia bilang, 'Tuh, saya izin mau sholat.' Dia sholat menghadap ke arah kiblat di sana, di tempat itu yang ada debunya. Setelah sholat apa yang dia bilang? 'Rob, kenapa engkau beritahukan hubungan saya dengan engkau? Bukankah ini adalah sebuah rahasia? Dan ketika engkau memberitahukan antara aku dengan orang-orang, aku tidak mau diketahui status kita ini, Bu." Ya, silakan, Bu. Boleh sebelah sini ya, gitu. Ya, kita tunggu dulu ya. Kita sambil ya. "Ya Rob," katanya, "kenapa engkau beritahukan antara saya dengan engkau ini ada sesuatu yang spesial? Sementara permintaanku adalah jangan ada yang tahu gitu, bahwa aku dekat dengan engkau. Daripada begini, wahai Allah, cabut saja nyawaku ini," gitu. Akhirnya setelah berdoa, dia datang ke Ibnu Mubarak. "Tuan, Anda butuh apa dengan saya? Anda mau bawa saya kemana?"
Kata Ibnu Mubarak, saya mau bawa anda kepada sahabatku Fudail bin Iyad. Kata itu orang bilang apa? Tidak, cukup. Rob, cabut nyawaku sekarang juga. Itu meninggal saat itu. Ini yang disebut dengan apa? Ini disebut al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi. Ini kelasnya seperti orang yang diberikan gelar, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di penduduk langit. Setara dengan Uwais Al-Qarni. Setara dengan Uwais Al-Qarni. Tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Kita yang kedua menghilangkan diri, Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah memberikan keistimewaan pada hati kita, memberikan keistimewaan pada pengalaman spiritual kita, rahasiakan. Karena itu adalah jamuan dari Allah buat kita. Tidak kita mengumbarnya, meskipun dengan alasan tahadus bil nikmat. Tidak, karena itu adalah sesuatu yang sangat spesial dari Allah. Menghilangkan kita, menghilangkan hati kita. Sampai Rasulullah itu bilang ke Umar bin Khattab, Umar, nanti akan datang seorang laki-laki, dia orang Yaman, nama daerahnya adalah Al-Qarni. Dia akan datang ke sini berhaji. Jika engkau bertemu dengannya, mintalah doa kepada dia. Bayangkan sekelas Umar yang dijamin masuk ke dalam surga. Kata Rasul, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, Uwais ini namanya Uwais, minta doa kepadanya agar Allah mengampuni dosanya Umar. Bayangkan sosok Umar bin Khattab yang dijamin masuk ke dalam surga, disuruh minta didoakan. Sampai Rasulullah wafat, Uwais tidak ada. Sampai Abu Bakar As-Siddiq itu boleh jadi khalifah, itu tidak ada. Sampai Umar menjadi khalifah, baru Uwais itu datang. Dan jadi apa coba Uwais? Uwais menjadi tukang kuli panggul para jamaah haji. Bukan sosok pejabat, justru tukang kuli panggul di belakang yang tidak dilihat, pakaiannya biasa, compang-camping, dianggap hanya orang rendahan, remehan saja. Tetapi pas Umar datang, Anda nama siapa? Saya Uwais. Anda orang Yaman? Iya. Anda suku Qarni? Iya. Apakah dulu Anda pernah punya penyakit baros? Iya. Sekarang ada sisa sedikit baros itu penyakit kulit? Masih ada? Iya, masih ada. Aku dibilang oleh Rasulullah kalau ketemu engkau agar meminta engkau mendoakan aku. Itu namanya al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi, orang yang ketika menengadahkan tangan bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang seperti itu. Dalam kesunyian, dalam kesendirian, tapi lidah kita tidak pernah terputus berzikir kepada Allah, tapi kita terkait dengan Allah. Dan inilah yang kita butuhkan di masa hajian ini. Saya pikir dua persiapan hati kita. Yang pertama adalah luruskan niat lillahi ta'ala, karena Allah. Dan yang keduanya nihilkan diri kita. Nihilkan diri kita. Saya waktu di Madinah pernah bilang, karena kita ini, kata para ulama, seandainya Allah yang maha baik tidak menutupi aib kita, maka niscaya kita tidak punya muka berjalan di hadapan manusia. Hanya karena Allah yang maha baik saja, Allah tutupi seluruh keburukan kita. Kita dipandang terhormat, dipandang mulia, dipandang berwibawa, kita dihormati orang hanya karena kebaikan Allah menutupi aib dan keburukan dan kebusukan kita. Boleh ada. Nah, ya, karena ketika kalau kebusukan kita itu dia berwujud bangka, maka itu menjijikkan, orang tidak akan pernah mau datang kepada kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas manasik haji singkat kita insyaallah. Mas Imam boleh disailun, Mas? Ya, baik, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, kita masuk ke sesi manasik haji singkat. Saya kalau singkat sebetulnya kurang dari 10 slide-nya, tapi wallahualam bisawab ini sampai di mana aja nanti ya gitu ya. Kita nanti saling melengkapi pembahasannya insyaallah. Definisi haji saya mulai dari sana dulu karena ini sangat penting. Kata para ulama, haji itu secara bahasa al-hajju lughatan al-qasd. Haji secara bahasa artinya adalah menyengaja. Menyengaja untuk melakukan sesuatu. Sementara menurut istilah adalah qasdu baitillahil haram lin nusuki. Secara istilah haji itu adalah menyengaja berziarah, mengunjungi rumah Allah yang mulia, al-haram yang mulia, lin nusuk, untuk ibadah. Berarti motif niat utama kita adalah untuk beribadah. Nah, jadi sebagaimana
ayat yang tadi kita bahas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya lillah itu artinya apa? Berarti tidak ada karena lain-lainnya. Ada lillah, ada li ghairillah. Lillah karena Allah, li ghairillah untuk selain Allah. Untuk selain Allah banyak, untuk dunia dan lain-lainnya. Ini definisi haji. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda, wal hajju al mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan yang sepadan kecuali surga. Jadi ayo tanamkan dalam diri kita bahwa rangkaian ibadah haji dimulai dari besok yang akan kita kerjakan sampai insya Allah tanggal 12 itu adalah sedang berburu surga. Kita sedang berburu surga. Jika untuk dunia kita toh-tohan, semangatnya luar biasa, kita kencengin seluruh tenaga kita. Nah, itu untuk dunia ya. Kita punya punya targetan dunia. Nah, ini untuk targetan surga kita. Oleh karena itu dimulai dari besok, kesiapan hati, kesiapan jiwa kita, kesiapan fisik dan mental kita adalah untuk berburu surga. Tujuannya adalah al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur. Kata musonif kitab, saya rujukan daripada kitab ini adalah kitab Takrirat Sadidah. Jadi Bapak Ibu Ayah Bunda nanti bisa ngecek ya. Kitab rujukan saya adalah kitab Takrirat Sadidah. Nah, musonif kitab mengatakan, haji mabrur itu apa? Kata penulis kitab ini bilang begini, al-hajju al-mabruru, haji yang mabrur itu huwa adalah alladzi la yukhalituhu ithmun min hini ihramihi ila hini tahallulihi. Yang disebut dengan haji mabrur adalah, ini kata musonif kita, penulis kita. Siapa haji? Yang disebut dengan haji mabrur, kata musonif kitab adalah yaitu haji yang tidak la yukhalit, yang tidak tercampuri apa? Ithmun, dosa. Min hini ihramihi, dari sejak mulai ihram. Jadi target kita ya udah berarti Ustaz kalau sekarang kita masih boleh berbuat dosa, bukan begitu ya? Maksudnya kata musannif kita minimal kita tidak berbuat dosa lain khalid, tidak mencampur adukan perbuatan dosa dan perbuatan baik. Min hini ihramihi, sejak kita mulai ihram. Sampai kapan? Ila hini tahallulihi, sampai kita mulai tahallul. Sampai kita mulai tahallul. Nah, oleh karena itu haji mabrur versi musannif kitab adalah tidak berbuat dosa dimulai dari ihram sampai kita selesai tahallul nanti. Itu kan tarbiyahnya di sana, tapi kan untuk dampaknya setelah hajian agar tidak berbuat dosa lagi. Ada dosa kecil, ada dosa besar, Bapak Ibu Ayah Bunda tahulah ya mana yang disebut dengan dosa itu. Cuman Rasulullah ngasih tolok ukur tentang dosa. Al-ithmu maha kafis sadrika wa karihta alaihi ayat tori annas. Jadi yang disebut dengan dosa itu adalah maha kafis sadrika, yang mengganjal di dada. Jadi yang disebut dengan dosa adalah yang mengganjal. Silakan Pak. Nah, jadi tolok ukur dosa adalah mahaka sadrika. Itu dampak dari dosa itu mengganjal di dada. Serba salah, serba bingung, serba bimbang. Kalau kata orang Sunda tuh ngecek semplek, lincak semplak. Bahasa Indonesianya maju kena, mundur kena, gundah gulana gelisah aja. Nah, itu disebut dengan dampak dari dosa. Mahaka fisardika, ngeganjal di dada. Atau yang kedua, wa karihta alaihi ayatoli annas. Kita nggak suka kalau hal itu diketahui orang. Jadi perbuatan buruk itu kan begitu ya. Kita nggak suka diketahui orang kan ya. Coba maaf ya, ada seorang istri berselingkuh, ada seorang suami berselingkuh. Dia nggak mau kan diketahui kan. Maka setiap perbuatan yang dia takut diketahui orang itulah dosa. Kalau memang bukan dosa, kenapa takut diketahui orang? Itu kan tolak ukurnya. Makanya kata Rasul, wa karihta alaihi atau lian nasa. Yang disebut dengan dosa itu yang kedua adalah saat engkau mengerjakan hal itu, engkau takut diketahui orang. Karena kalau perbuatan baik kenapa harus takut jika diketahui oleh orang? Yang penting kita tidak mengumbarnya.
Itu dampaknya. Ayo bismillah, belajar mabrur. Kata musannif kita, kata penulis kitab ini Takmilatus Sadidah, tidak berbuat dosa sejak dimulai dari ihram sampai dengan tahallul. Maksudnya untuk berdampak panjang ke depannya. Atau wakila al-hajju al-mabrur wa huwa al-maqbul. Kata musannif kitab mengatakan, dikatakan juga haji mabrur itu adalah haji yang makbul, yang diterima. Makanya ada haji mabrur, ada haji makbul. Itu muradif, sama. Kebalikannya adalah haji mardud, haji yang ditolak. Baik. Pekerjaan haji, a'malul haji salasatun. Pekerjaan haji ada 3. Arkanun yang berupa rukun-rukun, wawajibatun yang berupa kewajiban-kewajiban, wasunanun dan berupa sunat-sunat. Nah, jadi kita harus perhatikan itu ya, rukun mana, wajib mana, sunat mana. 1. Al-arkanu wahiyallati la yasihu al-hajju biduniha. Yang disebut dengan rukun adalah amalan-amalan haji yang menentukan sah tidaknya haji dan harus dikerjakan sendiri, tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat diganti dengan dam atau fidyah, dan tidak bertahallul sebelum mengerjakannya. Nah, itu rukun, kewajiban perorangan yang tidak bisa digantikan oleh orang, diwakilkan oleh orang. Nanti kita bahas nih, rukun haji ada 6. Kalau rukun umroh ada 5, rukun haji ada 6. Nanti kita bahas ya. Baik. Berarti yang kita betul-betul simak selain daripada wajib dan sunat, yang paling pokok adalah rukun. Nah, sementara wajib itu apa ya gitu. Nah, kata musannif kita mengatakan wal wajibat, sementara yang disebut wajib adalah wajib haji, wahiyal lati yasihu al hajju biduniha, yaitu wajib itu amalan haji yang apabila ditinggalkan, amalan haji yang bila ditinggalkan, wajib haji ini kalau ditinggalkan tetap sah hajinya, tapi wajib diganti dengan dam atau fidyah, dan berdosa jika ditinggalkan tanpa uzur. Contoh, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar atau melontar jumroh, aqobah, ula, wusta dan sebagainya. Itu kalau ditinggalkan sah, cuman ada kena dam atau fidyah gitu. Itu namanya amalan-amalan yang wajib. Tadi rukun sudah, 2 wajib sudah. Yang ketiga sunat. Yang sunat hiyallati la yata'allaqu biha syai'. Sunnah itu adalah amalan yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya ibadah haji, tapi sangat menentukan kesempurnaan dan kemabruran haji itu. Contoh, mandi sunat ihram, sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, itu sunat-sunat. Memang tidak berkaitan, tapi kalau kita kerjakan, dia menjadi pendukung akan kesempurnaan ibadah haji kita. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda, pekerjaan haji ada 3. 1 rukun, 2 wajib, 3 sunat. Yang paling pokok tidak bisa digantikan, tidak bisa diwakilkan, harus dikerjakan sendiri adalah rukun. Sah hajinya meskipun tidak dikerjakan, tapi harus bayar dam atau fidyah, namanya wajib haji. Sementara sama sekali tidak ada kaitan dengan hajinya, tapi sah atau tidaknya haji, tapi dia akan melengkapi kesempurnaan haji, namanya adalah sunat-sunat haji. Baik, rukun haji ada 6 ya. Menurut Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qaf, musannif kitab ini, beliau menyebutkan bahwa arkanul haj, rukun haji sittatun, ada 6. Nah, kita hafal bareng. Nah, kalau hafal bareng gini caranya, rukun haji ada 6. Kalau kemarin gini, sekarang rukun haji ada 6. Jadi yang kanan yang jempolnya itu. Rukun haji ada 6. 1 ihram. Siap. Ya, ihram adalah niat ya di sini. Baik, ulang ya. Rukun haji ada 6. 1 niat atau ihram. Niat aja ya, siap. Rukun haji ada 6. 1 niat, 2 wukuf. Nah, wukuf gini ya.
Wukuf gini karena doa. Baik, wukuf begini. Yang ketiganya adalah tawaf. Nah, sama kan? 3 sa'i. 4 bukan. 5 tahalluli. 5 6 tertib. Kan ada 6. Siap, kita ulangi. Rukun haji ada 1 2 ulangi. Rukun haji ada 1 2 3 4 5 6 tertib. Baik, siap. Ibu aja dulu, Bu. Rukun haji ada 1 2 3 4 5 6 Bapak. Rukun haji ada 1 2 3 4 5 6 tertib. Hati-hati, dan umroh bedanya cuma 1. Wukuf. Baik. Kalau ke Pak Haji Agus saya nggak boleh ngetes. Ya, Pak Hilman. Rukun haji ada 6. Yang pertama Pak Imran. Oh, ya siapnya. Niat. Yang kedua Pak Imran. 3 tawaf. 4 Sa'i. 5. Kalau ini teh rokok atau Kagunting ruamut. rukun haji ada 6. 1 2 3 4 5 6. Bu, rukun haji ada 1 2 3 4 5 terus Tertib. Baik, siap. Ulangi Bapak Ibu, rukun haji ada 1 2 3 4 5 6 Tertib. Baik, alhamdulillah. Siap, hafal ya. Sekarang wajib haji ada sama. Wajib haji ada 6 juga. Ulangi, tadi wajib apa artinya? Iya, tetapi harus membayarkan atau fit. 1 ihram dari mikot, berihram dari mikot. Nah, kalau kita nanti besok berangkat itu, Bapak Ibu saya akan urutkan ya, di hotel harus ngapain saja. Niat kita, ihram kita di sini di hotel, di sini. Pada saat kapan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika bis bergerak, awal bergerak. Sudah duduk di bis, bisnya bergerak sebentar, sedikit, baru kita niat labbaika Allahumma hajjan. Pada saat bisnya bergerak. Nah, kalau ternyata bisnya sudah bergeraknya jauh, kita lupa tidak ihram, sah hajinya. Cuman harus bayar, harus bayar dam, karena kita lupa, tidak berniat pada saat bis bergerak. Jadi kebablasan, bisa udah gerak jauh, udah 2 kilo, 3 kilo, baru ingat belum niat haji, maka bayar. Batasnya 2 kiloan. Enggak, batasnya hanya bis bergerak. Jadi bis bergerak langsung. Enggak, batasnya Lewatnya, pokoknya meninggalkan area ruang daripada hotel kita. Kalau depan hotel kita ruangnya, maaf, misalkan ada 10 meter, lalu lewat daripada itu, maka kita dianggap saat itu kena dam. Ya, baik. Bukan kamar ya, Ustaz? Enggak, bukan. Yang kedua adalah bermalam atau mabit di Muzdalifah. Ini wajib haji kedua adalah mabit di Muzdalifah. Yang alhamdulillah ya sudah ada keputusan yang akan murur siapa saja dan akan mabit siapa gitu. 3, melempar jumratul aqobah. Kemudian 4, melempar jumroh yang pada 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. 5, bermalam di Mina, dan pada hari-hari tasyrik 6-nya melakukan tawaf wada. Itu wajibnya. Itu wajib. Baik, siap. Sunat ihram ya pada saat kita gimana? Yang wajib wada, tawaf wada. Pulang ya Ustaz. Pulang. Nanti saya share
boleh share PDF-nya ya. Iya. Di murojaah. Jadi biar anteng aja. Tapi kadang kalau untuk literasi itu suka susah. Jadi kalau ini Langsung ya, hafal ya. Jadi kan Siap. karena kita ini lemah dalam literasi. Kita Pokoknya insya Allah Kristo. kita ini ya urutkan lagi. Baik. Sekarang sunat yang kita kerjakan besok, Bapak Ibu Ayah Bunda. Apa yang kita kerjakan besok? Ya, di hotel. Satu, silakan untuk Bapak atau Ibu nih mencukur kumis dan menyisir jenggot. Bapak berarti ya. Jadi jenggot cukup disisir. Disisir Pak, nggak boleh di ini. Jadi disisir jenggotnya, kumisnya dicukur silakan. Bisa jadi muda kalau ini dicukur. Ya Pak jadi umur 20 tahun nanti. Dua, maaf.